Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Tangan di atas meja, siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wahyudni fahman. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Arkan Rizky Zuhair, Diana Rahayu, Erwin Aprilia, Felicia, Gibran Ramadan. Sekarang kita hari ini belajar pelajaran PDP ya. Sebelumnya kita pernah belajar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya apa nak? Pembukaan. Ya, coba kita tepuk Al-Fatihah dulu ya, berdiri semuanya. Wahid ismin salasa. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, silakan duduk. Pintar ya, sudah hafal semua ya. Kalau ibu tanya, apa arti Al-Fatihah? Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat yang diturunkan di Mekah. Hari ini kita pelajaran bab kedua ya. Yang berjudul sifat jais Allah. Sifat jais Allah itu kita mempelajarinya dengan tujuan agar kita lebih mengenal Allah lagi. Sifat jais Allah itu naya sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Ya, ada beberapa di antaranya. Yang pertama wujud ada. Jadi kita mengetahui tujuan pelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Siapa yang tahu nyanyian sifat jais Allah? Ada 20. Coba ya. Mudah nanti dicatatkan nyanyiannya, kita belajar bersama-sama biar hafal. Yang pertama, wujud dan baka al-watu bil hawadisi qiyamu bi nafsihi wadaniyatu irada ilmun hayat sama basar kalam kadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Ada 20. Sebelum kita mencatat, kita jelaskan dulu yang pertama artinya wujud. Wujud itu ada. Jadi kita sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita yang tidak bisa melihat Allah, bukannya karena maka kita tidak mampu. Allah itu maha besar, maha kuasa. Kita tidak mampu melihat Allah. Bukan Allah itu tidak ada, mata kita saja tidak sanggup untuk melihat Allah. Ya, Allah itu ada. Buktinya ada apa? Coba kita lihat. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Ibu berpempek, siapa yang membuat? Ibu. Goreng nasi, siapa yang memasak? Ibu di rumah ya. Meja, siapa yang membuat? Ada tukangnya yang buat meja. Sama seperti tas, ini apa? Botol minum, semuanya ada penciptanya. Coba kita lihat di luar. Siapa manusia yang bisa menciptakan sungai? Hafiz? Manusia ada tidak yang bisa menciptakan sungai? Pantai, gunung, pohon, ada tidak yang bisa menciptakannya?
ada. Yang kedua kidam. Kidam itu terdahulu, ya. Terdahulu itu artinya apa? Allah lah yang paling dahulu sebelum di antara yang lainnya. Sebelum diciptakan alam semesta, sebelum diciptakan bumi, sebelum diciptakan malaikat, iblis, semuanya itu Allah lah yang pertama. Allah lah yang terdahulu. Ya, tidak ada yang menciptakan Allah karena Allah itu Maha Kuasa. Dialah Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, baka artinya kekal itu artinya abadi. Nah, walaupun nanti di hari kiamat ya, kiamat kubra itu hancurnya alam semesta beserta isinya, semuanya meninggal. Nah, ibu, ayah kalian semua yang ada di dunia ini semuanya mati. Tapi tetap ada yang hidup, yang kekal. Siapa? Allah. Yang keempat, muhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Doa Allah itu macam mana? Doa ke manusia? Bukan. Seperti hewan? Bukan. Kita tidak bisa, ibu juga tidak bisa. Ya karena dia itu, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Terus yang binafsihi, berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya Allah itu bisa, nah, tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan bumi, menciptakan pohon, air, tidak bisa bantuan dengan orang lain. Karena Allah itu sifatnya qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah itu Maha Esa, arti Esa satu. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu satu, tidak boleh membandingkan Allah dengan yang lainnya. Misalnya ya kalian, mau menangin kelas, datang aku berbuyang, yang naikkan aku kelas 2, kelas 4 nanti ya, jadikan aku naik ke sana. Tidak boleh. Yang patut disembah, tempat kita meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Terus kudra itu Maha Kuasa. Allah berkuasa, berkehendak terhadap makhluknya. Allah berkuasa menciptakan laki-laki dan perempuan, yang kaya dan miskin. Allah juga berkuasa atas semua makhluknya. Sakit, kejadian, semua itu adalah kehendak Allah. Coba ibu stopkan dulu sampai di sana ya. Ibu ulangi dulu materinya. Apa arti wujud tadi, nak? Wujud ada. Coba kita lihat apa saja ciptaan Allah yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Apa? Air. Air. Ibu tidak bisa menciptakan air. Gunung, iya. Pohon, iya. Langit, terciptanya siang dan malam. Coba ibu tuliskan dulu di papan tulis ya, agar kalian bisa mengingatnya. Ini susah bilangnya ya, tapi mukhalafatu ya, mukhalafatu lil hawadisi ya, yang minafsihi kita hafalkan dulu 8 ya, yang minafsihi wahdaniyah kudra irada. Coba kita nyanyikan dulu, nanti biar hafal semuanya 20 kali. Ibu sudah siapkan nyanyiannya. Coba 1, 2, 3. Wujud ilam baka, Mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi wadaniyah kudrat irada, ilmun hayang sama basar kalam kadiran muridan, aliman hayang sami'an basiran muta'aliman. Ini dihafalin aja. Coba ibu tanya, Diana, wujud artinya apa, Nak? Pintar. Ada ya, kalau ibu tanya apa arti wujud? Ada. Sifat jais Allah itu artinya sifat yang wajib
oleh Allah. Apa arti sifat jaiz? Sifat wajib Allah. Apa arti kidam? Yang ibu tanya Kenzi ya, ibu. Apa arti kidam? Terdahulu. Allah yang pertama kali. Coba ditutup dulu bukunya. Ibu mau evaluasi dulu sebentar ya. Coba, kan sudah bisa semua mendikte, sudah bisa semua membaca ya. Sebelum kita mulai ibu berikan evaluasi, ibu Al-Fatihah dulu dah. Iya. Nggak usah berdiri. 1, 2, 3. Tepuk Al-Fatihah. Satu. Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di nota. Sekarang buka bukunya. Kita evaluasi dulu ya. Ayo. Evaluasi sebentar. Ya, yang pertama ya, apa arti wujud? Silakan tulis. Ya. Ya. Apa arti wujud? Ya, 2 soal saja ya. Ibu mau melihat setelah ibu jelaskan tadi, apakah ada yang sudah mengingatnya apa yang ibu ajarkan ya? Apa arti wujud? Tulislah. Yang kedua, sebutkan berapa jumlah sifat jaiz Allah. Kalau sudah silakan dikumpul. Ya, berapa jumlah sifat jaiz Allah? Ada berapa? Yang ibu nyanyikan tadi ya? Iya, sudah. Iya. Sudah? Sekarang silakan semuanya kumpulkan. Cuma 2 soal ya. Sini. Langsung kumpul. Berapa jumlah sifat jaiz Allah? Sini, silakan kumpulkan. Ayo, kumpulkan semuanya. Ayo. Berapa? Ya, nanti kita sini. Semua ya kumpulnya. Nanti ibu akan berikan nilai. Cukup sekian ya pertemuan kita hari ini, pelajaran PNBP. Ibu sekali lagi pelajaran hari ini tentang sifat jaiz Allah. Ada 20 sifat jaiz Allah. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Demikianlah, hati-hati kalau pulang ke rumah, hati-hati yang menyeberang jalan, hati-hati. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa sebelum pulang nanti berpamitan dulu kepada guru kelasnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya pelajaran agamanya ya. Silakan nanti pelajaran ini kembali.